Badai dalam hidup. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 40. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat kunci, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Markus 4, 39-40. 1. Yesus selalu beserta kita. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang danau, Ia tahu bahwa mereka akan menghadapi badai. Namun, Ia tetap bersama mereka di dalam perahu. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap situasi, bahkan dalam kesulitan terbesar sekalipun, Yesus selalu ada bersama kita. Kita tidak pernah sendirian. 2. Ketakutan menghalangi iman. Ketakutan murid-murid membuat mereka meragukan kepedulian Yesus. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ketika kita dipenuhi dengan ketakutan, seringkali kita lupa akan janji-janji Tuhan dan meragukan kehadirannya. Ketakutan adalah musuh iman. Karena itu kita harus belajar untuk menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. 3. Kuasa Yesus mengatasi segala badai. Yesus bangun dan dengan tenang menghardik angin dan danau, dan seketika badai pun reda. Ini menunjukkan bahwa tidak ada badai yang terlalu besar untuk diatasi oleh kuasa Yesus. Dia memiliki otoritas atas alam dan segala situasi dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan masalah kita kepadanya, Dia mampu memberi kita damai dan ketenangan di tengah badai. 4. Mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" adalah panggilan bagi kita semua untuk menumbuhkan iman kita. Tuhan menginginkan kita untuk percaya sepenuhnya kepadanya, bahkan ketika situasi tampak tidak mungkin. Iman kita harus didasarkan pada kepercayaan bahwa Tuhan itu baik dan berkuasa. Badai hidup adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita. Namun, sebagai orang percaya, kita memiliki janji bahwa Yesus selalu beserta kita, siap menenangkan badai di dalam hati kita. Dia mengundang kita untuk datang kepadanya dengan segala ketakutan dan kekhawatiran kita, dan mempercayakan semuanya kepadanya. Marilah kita belajar untuk semakin mempercayainya, mengingat bahwa Dia yang menghardik badai dengan satu kata, "Diam, tenanglah," juga sanggup menenangkan setiap badai dalam hidup kita.